البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jihataini au jihad, kalau hadis tersebut dia itu datang dari dua sanad atau bahkan sekian sanad, wa qad ulima annal mukhbirina lam yatawata'u, dan telah diketahui bahwasanya orang-orang yang mengabarkan itu mereka tidak bersepakat ala ikhtilafi untuk menyelisihinya, wa ulima anna mithla dzalika la taqaul muwafaqah fihi ittifaqan bila qasd, dan telah diketahui bahwasanya kejadian semacam itu tidak mungkin disepakati tanpa ada tujuan, yaitu terjadi begitu saja, terjadi kebetulan, ittifaqan, yaitu kebetulan tanpa ada tujuan. Ulima annahu sahih, maka diketahuilah bahwasanya itu adalah berita yang benar, yaitu apa? Para muhaddisun yang ini tidak jumpa dengan yang itu tidak jumpa dengan yang itu, masing-masing membawa sanad sendiri, tapi ternyata apa? Ujung-ujungnya sama, mengabarkan Allah tinggi di atas arasnya, atau mengabarkan bahwasanya nanti menjelang hari kiamat datang Dajjal, atau menjelaskan nanti di hari kiamat itu ada yang namanya jembatan, ada yang namanya yaitu semacam titian di atas neraka jahanam. Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, tahulah kita bahwasanya ini adalah berita yang benar. Ternyata hadis bukan datang dengan satu sanad saja, bahkan sekian sanad, tapi ternyata intinya sama. Padahal tidak mungkin kita menuduh mereka itu sepakat untuk membuat ini tadi. Mislu, contohnya apa? Syakhsun yuhaditsu an waqi'atin jarat. Seseorang menceritakan tentang suatu kejadian yang telah berlangsung, wa yadhkuru tafasila ma fiha minal aqwali wal af'al, dan dia menyebutkan perincian apa yang terjadi di situ, ucapan-ucapan yang ada di situ, juga perbuatannya, case-nya begini, keretanya habis itu demikian, kemudian datang polis begini misalkan. Wa ya'ti syakhsun akhar, lalu datang orang yang lain juga, qad ulima annahu lam yuwati'il awwal, telah diketahui bahwasanya dia tidak punya kesepakatan dengan orang pertama, bahkan mungkin belum saling kenal. Fayadkuru mithla ma dzakarahul awal, lalu dia menceritakan seperti yang disebutkan oleh orang yang pertama, min tafasilil aqwali wal af'al, perincian ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan di dalam kejadian tersebut. Fayu'lamu qata'an anna tilkal waqi'ah haqqun fil jumlah, maka dengan ini diketahuilah secara pasti bahwasanya kejadian tadi adalah betul-betul terjadi secara globalnya. Walaupun mungkin namanya manusia tidak sempurna, ada kalimat-kalimat yang salah, tetapi ketika intinya sama, taulah kita memang kejadian itu memang ada. Fa innahu law kana kullun minhuma kadzaba biha amdan, karena apa? Kalau masing-masing dari mereka berdua itu dusta dengan sengaja di dalam cerita tadi, au khati'a, atau dia sebentar ini kembali ke masdar atau apa ya? Kadzibun dan khata'un mungkin. Khata'un. Ya, berarti yaitu ternyata dua-duanya dusta atau dua-duanya adalah salah. Lam yattafiq fil 'adah an ya'tiya kullun minhuma bitilka tafasil. Secara tradisi, secara kebiasaan tidak mungkin masing-masing orang yang menceritakan kisah tadi itu dia mampu mendatangkan perincian-perincian allati tamna'ul 'adah ittifaqal isnaini 'alaiha bila muwata'ah min ahadihima li shahibih, yang mana secara kebiasaan adat itu akan menghalangi, yaitu mengatakan mustahil terjadinya kesepakatan dua orang untuk menceritakan perincian tersebut, padahal telah diketahui dua orang ini belum pernah berjumpa, muwata'ah, berjumpa untuk mendiskus apa nanti yang akan kita bicarakan dan seterusnya satu sama lain. Fa inna rajula qad yattafiqu an yunadhima baitan wa yunadhimal akhar mislah. Karena boleh jadi terkadang ada kebetulan satu orang dia membuat bait syair. Orang yang lain juga membuat bait syair yang semisal itu. Au yakdzib kadzibatan wa yakdzibul akhar mithlaha, atau orang yang pertama membuat suatu dusta, orang yang kedua membuat suatu kebohongan semisal itu. Amma idza ansha'a qasidatan tawilatan dzata funun, tetapi apabila
Sampai orang yang ini membuat apa, qasidah, bukan syair satu bait saja, tapi betul-betul qasidah yang panjang, memiliki sekian banyak cabang, gaya bahasa di dalam syairnya tadi, ala qafiyatin wa rawi, berdasarkan apa, qafiyah yaitu sajaknya bagaimana, sama bagian akhirnya dan pola yang sama dengan suatu pola. Lam tajril adatu bi anna ghairahu yunshi'u mitlaha lafdhan wa makna. Secara adat tidak mungkin akan berlangsung ada orang lain yang langsung ketika itu apa, membuat semisal dengan itu secara lafaz dan maknanya, ma'tulil mufrid, dengan apa, dengan bilangan yang sangat panjang, syair yang sangat panjang. Kalau sama dalam satu baris dua baris mungkin, apalagi, tapi bagaimana kalau itu adalah betul-betul syair yang sangat panjang dan dua-duanya kalimatnya sama persis, padahal belum pernah berjumpa, padahal zaman itu belum ada rekaman misalkan atau cloning untuk suara dan seterusnya. Bal yu'lamu bil ada annahu akhadhaha minhu, bahkan akan diketahui secara kebiasaan orang ini mengambil dari orang itu. Cuma itu adalah mustahil kalau apa, betul-betul apa, di waktu yang sangat berdekatan. Ini cerita selesai, ini kemudian cerita selesai, tapi ceritanya dengan syair dan sama persis, maka itu tidak mungkin. Kecuali kalau ada waktu yang cukup untuk yang ini menghafal syair orang itu mungkin kalau waktunya cukup. Wa kadzalika idza haddatsa hadisan tawilan, demikian pula apabila dia menceritakan suatu hadis yang panjang, fihi funun, memiliki sekian cabang, mungkin cabang pembahasan atau cabang ilmu. Wa haddatsa akhar bimithlih, lalu orang lain juga menceritakan yang semisal itu. Fa innahu imma ayyakuna wa ta'ahu alaih, maka boleh jadi dua orang ini memang sepakat di suatu tempat, au akhadhahu minhu, atau yang ini mengambil dari orang itu, au yakunul haditsu sidqan, atau kemungkinan yang ketiga adalah betul-betul hadis itu adalah benar. Ketika diketahui orang ini belum pernah jumpa dengan orang itu dan belum pernah apa, mencuri dari orang itu atau yang semacam itu, berarti apa, ini adalah hadis yang benar. Fa bihadhihi thariq, maka dengan jalan inilah yu'lamu sidqu amati ma ta'addada jihatuhu al-mukhtalifatu ala hadhihi ala hadal wajh, akan diketahui jujurnya kebanyakan berita yang sanadnya itu banyak, yang bermacam-macam, tapi apa, inti sanadnya sama, inti matanya sama, ala hadal wajh minal mangkulat, dari apa, dari kisah-kisah yang diceritakan atau hadis yang disampaikan dan seterusnya. Wa illam yakun ahaduhuma kafian, walaupun yang satu itu tidak cukup sanadnya itu, imma li irsalih, mungkin karena mursal, tidak menyebutkan nama sahabat, wa imma li dha'fi naqilih, atau mungkin karena apa, penukilnya itu walaupun sanadnya bersambung tapi memiliki kelemahan. Tapi kalau semuanya adalah banyak jalurnya, maka boleh saling memperkuat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada kisah yang sangat indah terkenal di kalangan para ahli sastra. Tetapi apa, Syekh Yahya di dalam soal jawab masalah syair, beliau mengatakan ini sanadnya tidak sahih, tapi memang indah dan itu dibanggakan oleh para tukang cerita. Yaitu apa, disebutkan termasuk dari kehebatan Al-Asmu'i. Al-Asmu'i teman Imam Ahmad, dan dia adalah muhadits, dan ini sering kita nukil-nukil nama beliau ini, Al-Asmu'i, yang sering apa, sering bergaul dengan Abu Ja'far Al-Mansur, dan juga setelahnya yaitu sampai Harun Ar-Rasyid. Yaitu apa, sudah menjadi kebiasaan raja-raja Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah, bahwasanya kalau ada penyair datang membawa syair yang bagus, apalagi kalau memuji-muji raja, maka nanti dia akan apa, dapat uang, dapat mungkin dinar atau yang semacam itu. Seringkali apa, bukan dari uang raja sendiri, tapi dari Baitul Mal. Ini tentunya sesuatu yang tidak baik, tapi memang itu kebiasaan sebagian raja. Sementara Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua di Bani Abbasiyah, beliau ini pelit, orangnya sangat pelit, dan beliau nggak suka dengan kebiasaan macam ini. Tapi beliau juga nggak ingin asal memutuskan apa, hubungan dengan para penyair gitu aja, kebiasaan ini. Kalau Umar bin Abdul Aziz, beliau nggak ambil peduli, beliau nggak ngizinkan mereka masuk, ujung-ujungnya cuma nyari uang aja. Kecuali kalau apa, kalau ini penyair yang fakir, maka caranya lain. Maka akhirnya apa, Abu Ja'far Al-Mansur ini membuat sayembara, barang siapa mampu mendatangkan syair yang saya tidak tahu, maka boleh dia akan mendapatkan apa,
dia akan mendapatkan emas sesuai dengan berat lembaran kertas yang di situ tertulis syair dia. Nggak harus kertas, terserah. Maka apa? Para penyair pun sibuk membuat syair di malam hari. Kemudian apa? Paginya datang ke Abu Ja'far menyampaikan syair begini. Maka Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, oh, saya tahu ini bukan sesuatu yang baru. Syaratnya adalah baru agar saya tidak tahu. Sementara saya tahu. Buktinya apa? Langsung dia menyampaikan syair itu gini. Penyairnya pening. Gimana boleh? Nah, kamu nggak percaya bahwasanya ini adalah syair yang sudah dikenal. Bahkan apa? Para pembantuku pun tahu. Kemudian nyuruh Gulam, pembantu yang laki-laki, coba kamu sebutkan syair dia. Nyebutkan gini. Nah, toh pembantuku pun tahu. Berarti ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kalian nggak percaya juga, pembantuku yang perempuan pun tahu syair ini. Yang perempuan pun disuruh menyampaikan syair itu persis. Akhirnya apa? Penyair ini kalah. Dan dia pening. Gimana tahu? Padahal ini baru saya buat semalam. Demikian pula penyair berikutnya, sekian hari seperti itu. Akhirnya seluruh penyair datang ke Asmu'i mengatakan, gimana mungkin saya ini membuat sendirian di dalam bilik, nggak ada orang tahu. Tapi ketika saya sebutkan ini kepada khalifah, dia mengatakan, oh ini syair yang sudah saya kenal, saya tahu. Dan memang terbukti beliau sendiri sudah hafal syair itu. Bahkan pembantu-pembantu pun hafal. Semuanya mengatakan begitu. Asmu'i mengatakan, berarti ada tipu daya di sini. Sudah. Kenapa? Karena Asmu'i tahu ini Abu Ja'far Al-Mansur memang dia hafalannya luar biasa. Dengar satu kali syair dia langsung hafal. Sementara apa? Dia juga tahu bahwasanya sebagian dari pembantu Abu Ja'far ini memang ada yang hafalannya seperti kaset, tapi tidak sehebat Amirul Mukminin. Yaitu apa? Kalau dia hafal 2 kali dia hafal. Itu yang laki-laki. Yang perempuan kalau sudah dengar 3 kali dia hafal. Nah, sementara mereka sudah memenuhi kuotanya. Yaitu apa? Kalau Amirul Mukminin dengar sekali dari orang ini dia hafal. Orang itu si pembantunya yang laki-laki sudah dengar 2, kuota lengkap. Nah, dia hafal. Yang perempuan dengar 3 kali sudah hafal. Nanti mereka bertiga akan mengatakan, oh ini bukan sesuatu yang baru. Kami pun tahu ini buktinya. Aslinya tahu, oh ini berarti dia memanfaatkan hafalan yang hebat tadi. Untuk apa? Intinya adalah biar penyairnya nggak dapat uang. Maka Asmu'i akhirnya apa? Mendatangkan syair yang betul-betul diusahakan agar apa? Orang tidak mampu menirunya. Yaitu yang terkenal dengan apa? Syair Sautul Bulbuli itu. Nah, beliau menyamar sebagai seorang syekh dari Mosul dengan wajah begini-begini, membawa untanya, menceritakan, langsung datang kepada Amirul Mukminin menyampaikan syairnya. Maka apa? Betul-betul syairnya panjang dan lucu. Kita dengar itu, dan orang yang dia hafal sehebat apapun nggak mungkin sekali hafalan dia langsung hafal. Karena beberapa qafiyahnya itu terulang-ulang lucu sekali dan maknanya pun sangat menggelikan. Maka ketika selesai disampaikan syair itu, mengisahkan saya ini dari Mosul dan saya itu kemudian datang ke sini mengharapkan kebaikan dari Anda, tapi ternyata orang-orang menuduh saya begini, akhirnya saya dilempari batu, akhirnya saya lari terbirit-birit begini. Nah, kemudian setelah selesai, maka Asmu'i bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah ini syair baru atau lama? Amirul Mukmininnya pening. Saya nggak mampu hafal. Terus bilang kepada pembantunya yang laki-laki, kamu hafal kan? Tak mampu Amirul Mukminin. Kemudian yang ketiga ditanya jariyahnya, wahai jariyah, kamu hafal nggak? Saya nggak hafal juga. Akhirnya apa? Si Abu Ja'far mengatakan, oh ya sudah, ini baru. Kami belum pernah dengar itu. Ya emang semuanya belum pernah dengar, cuma mereka yang hafalannya kuat aja memang Amirul Mukmininnya itu. Yang lain-lain juga dia nggak pernah dengar sebelumnya. Akhirnya apa? Sudah Asmu'i dinyatakan menang. Ya sudah, mana lembaran yang tertulis syair itu akan kami timbang. Ternyata apa? Asmu'i sudah menyiapkan. Mohon maaf Amirul Mukminin, syairnya ini bukan ditulis di dalam kertas. Oh nggak apa-apa, bawa sini. Ternyata apa? Ditulis di batu marmer besar. Akhirnya apa? Ditimbang dengan emas. Akhirnya bendaharawan yang di negeri itu mengatakan, Amirul Mukminin, emasnya nggak cukup. Pandai. Akhirnya Amirul Mukmininnya pening. Gimana ini, nggak boleh dusta ini. Terus dia lihat baik-baik si penyairnya ini. Kenapa Syekh tua ini sebenarnya saya kenal. Sini. Nah, lepaskan topengmu itu. Ternyata memang pakai topeng. Kamu Asmu'i. Penyair negara sendiri. Kenapa kamu buat gitu? Dia bilang,
Wah, Amirul Mukminin, kasihanilah para penyair itu begini. Itu Betul. maklum, saya Yang selama ni dia tak tahu, cuma hafalan dia kuat je. Iya. Oh. Itu luar biasanya. Cuma seandainya itu betul, maka penjelasan Syekhul Islam ini sesuatu yang mungkin kalah, tapi karena kisahnya tidak betul. Walaupun Amirul Mukminin mereka hafalannya kuat-kuat zaman dulu, tapi nggak sampai seperti itu.